Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Machine Learning dengan topik model regresi linear. Model regresi linear, tahapan umum dari prosesnya ya atau tahapan umum dari machine learning ya, tahapan umum proses machine learning. Yang pertama itu adalah ya, kita akan melakukan pre-processing atau pemilihan ekstraksi fitur dari data, misalnya X1 sama dengan X1, X2 sampai dengan X yang ke N. Selanjutnya yang kedua itu adalah learning, yaitu penentuan parameter metode, misalnya W berdasarkan data pelatihan. Yang ketiga testing, melakukan pengujian metode dengan data baru, ya data penguji atau testing data harus dilakukan pre-processing yang sama dengan data pembelajaran sebelum dieksekusi oleh metode. Learning, kita balik ya ke pokok bahasan sebelumnya, kita ke kelas balik sedikit ya tentang pembelajaran. Jadi pembelajaran itu ya ada yang dengan tipe supervised learning, di mana data pelatihan disertai dengan target. Ya, tujuan pembelajarannya adalah membangun model yang dapat menghasilkan output yang benar untuk suatu data input. Misalnya untuk regresi, klasifikasi, regresi ordinal, ranking, dan lain-lain. Yang kedua adalah tipe pembelajaran yang kedua, yaitu adalah unsupervised learning, di mana data pelatihan tidak disertai target. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang membangun model yang dapat menemukan komponen atau variabel atau fitur tersembunyi pada data pelatihan, ya yang dapat digunakan untuk pengelompokan atau clustering, reduksi dimensi atau dimension reduction. Selanjutnya ya adalah untuk rekomendasi dan lain-lain. Supervised learning ya tadi bahwa kita bisa melakukan regresi ya, di mana nilai output TI-nya, nilai output atau nilai output TI bernilai kontinu atau real. Nah, regresi ini bertujuan untuk memprediksi output dengan akurat dengan data baru. Ya, sementara klasifikasi, nilai output TI-nya bernilai discrete atau kelas ya, bertujuan untuk mengklasifikasi data baru dengan akurat. Metode regresi linear sederhana. Ya, sekarang pada pokok bahasan ini kita akan melihat bagaimana metode regresi linear sederhana ini di dalam machine learning. Regresi linear itu merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel. Dalam regresi linear itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Di antaranya adalah variabel terikat, variabel bebas, konstanta, dan koefisien regresi. Kalau ditinjau dari keakurasiannya dalam pemecahan sebuah kasus, regresi memiliki tingkat akurasi yang lebih baik di dalam konsep analisis sebuah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Metode regresi linear sederhana ya, untuk fungsi regresi itu terdapat beberapa rumus yang dapat dijadikan dalam pembentukan rumus regresi baru, yaitu Y sama dengan A ditambah dengan BX, di mana A itu adalah konstanta atau intercept, yang B adalah koefisien regresi atau slope. Selain itu juga persamaan regresi linear dapat dituliskan dengan rumus ya sebagai berikut. Y sama dengan ya sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat ya, di mana X-nya adalah variabel terikat dan Y-nya adalah variabel bebas. Untuk mencari nilai A ya atau konstanta dan B koefisien regresi, maka ada beberapa rumus yang dapat digunakan. Ya, A-nya tadi kalau kita lihat ya, Y itu sama dengan A ditambah dengan BX. Jadi untuk mencari nilai A ini, kita bisa pakai formula di bawah ini, yaitu A sama dengan ya sigma XY dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma XY dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat. Sementara yang B-nya itu bisa kita cari dengan N dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan
N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat. Atau kita bisa pakai formula yang kedua, di mana B-nya itu sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y, ya, dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat. Sementara A-nya sama dengan, ya, Y rata-rata atau Y means, ya, dikurang dengan B dikali dengan X rata-rata atau X min. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diberikan contoh bagaimana konsep pemecahan masalah dengan regresi linier. Ya, di sini kita lihat, ya, bagian sumber daya manusia atau SDM pada perusahaan retail di Indonesia itu ingin membuat sebuah penelitian berkenaan dengan produktivitas bekerja karyawan lama dan baru. Perusahaan ini melihat sejauh mana produktivitas karyawan lama dan baru ini berdasarkan umur. Setelah ditelusuri pada arsip bagian sumber daya manusia, dapat track record penjualan khususnya bagian marketing yang dihubungkan atau korelasi berdasarkan pengalaman kerja karyawan. Ya, berikut adalah sampel data yang telah ada pada histori atau arsip bagian sumber daya manusia. Ya, di sini ada 6 karyawan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan pengalaman kerja dari karyawan satu ini itu adalah 6 tahun dengan omset penjualan yang kita simbolkan dengan variabel G itu adalah 10.000. Yang karyawan kedua itu pengalaman kerjanya adalah 8 tahun dengan omset penjualan adalah 8.000. Karyawan ketiga, ya, pengalaman kerjanya adalah 7 tahun dengan omset penjualan 7.000. Karyawan keempat itu pengalaman kerjanya adalah 4 tahun dengan omset penjualan 4.000. Yang karyawan kelima itu adalah 3 tahun dengan omset penjualan adalah 3.000. Nah, di sini apabila ada karyawan yang keenam, ya, atau yang baru itu memiliki pengalaman kerja selama 8,5 tahun, maka estimasi omset penjualannya kira-kira sebesar berapa? Kita akan coba pecahkan kasus ini dengan menggunakan regresi linier sederhana. Penyelesaiannya, langkah awalnya adalah menentukan nilai A dan B dengan cara, ya, kita akan melihat tadi Y sama dengan A ditambah dengan BX, ya. Nah, sekarang kita akan menghitung, ya, dari nilai X-nya dulu, selanjutnya nilai Y-nya, ya. Nilai X-nya tadi kita dapatkan ini nilai X 6, 8, 7, 4, 3. Selanjutnya nilai Y-nya ini 10.000, 8.000, 7.000, 4.000 dan 3.000. Ya, ini 10, 8, 7, 4, 3. Jadi ribuannya ini dalam ribuan. Ya, selanjutnya X2 berarti ini adalah X-nya yang kita pangkatkan, ya, kita kuadratkan, berarti 6 pangkat 2 adalah 36, 8 pangkat 2 64, 7 pangkat 2 49, ya, 4 pangkat 2 16, ya, 3 pangkat 2 adalah 9. Selanjutnya Y-nya juga kita pangkatkan, yaitu adalah 10 pangkat 2 adalah 100, 8 pangkat 2 adalah 64, 7 pangkat 2 adalah 49, 4 pangkat 2 adalah 16, ya, 3 pangkat 2 adalah 9. Selanjutnya X dan Y kita kalikan, 6 dengan 10, ya, 8 kali 8, 7 kali 7, 4 kali 4, 3 kali 3. Ya, tabel ini adalah digunakan sebagai tabel bantu untuk kita pergunakan, ya, dalam menghitung atau mencari nilai A dan B. Selanjutnya total X atau sigma X-nya itu adalah kita tambahkan 6, 8 ditambah dengan 7 ditambah dengan 4 ditambah dengan 3, itu adalah 28. Sementara total Y-nya itu adalah, ya, 10, ya, ditambah dengan 8 ditambah dengan 7 ditambah dengan 4 ditambah dengan 3, itu adalah 32. Nah, kalau kita totalkan X kuadrat ini, ya, atau sigma X kuadrat itu adalah 174. Sementara Y2 itu adalah 238 dan total dari XY ini itu adalah 198. Ya, 198 dengan N adalah 5. Banyaknya data adalah 5. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata dari X, dari X, ya, dari X. Tadi total dari X adalah 28.
ya total X ini adalah 28, maka nilai rata-rata X adalah 28 dibagi dengan 5 itu adalah 5,6. Sementara nilai rata-rata Y itu sama dengan 32 ya, karena total dari Y tadi adalah 32. 32 dibagi dengan 5 itu adalah 6,4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai A dan B ya menggunakan formula atau rumus A sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat ya dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma XY dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat. Nah, kita tadi sudah menghitung sigma Y-nya berapa, sigma X kuadratnya berapa, selanjutnya sigma XY-nya. Tinggal kita masukkan ke dalam formulanya. Oke, di sini sigma Y-nya itu tadi adalah 32. Sementara sigma X kuadrat itu adalah 174. Ya, kita sudah hitung tadi. 174,32. Oke. Ya, dikurang dengan sigma X itu adalah 28. Sementara sigma XY, ya sigma XY tadi kita sudah hitung sigma XY itu adalah 198. Ya, berarti ini adalah 198 dibagi dengan N itu adalah 5, X kuadrat itu tadi adalah 174. Ya, sigma X yang dikuadratkan itu adalah berarti sigma X itu adalah 28, kita kuadratkan. Nah, setelah kita kali 32 dikurang 174 itu adalah 5.568. Selanjutnya 28 kali 108 itu adalah 5.544. Itu dibagi dengan ya 5 dikali 174 870 kali dikurang dengan 28 dikuadratkan itu adalah 784. Nah, 5.568 dikurang dengan 5.544 itu adalah 24. Ya, dibagi dengan 86, A-nya dapat adalah 0,279. Selanjutnya kita akan menghitung nilai B. Ya, B itu tadi adalah N dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Jadi N-nya adalah 5, sigma XY-nya tadi adalah 198. Sigma X tadi 28, sigma Y adalah 32. Ya, kita bagi dengan 5 dikali dengan sigma X kuadrat itu adalah 174 dikurang dengan 28 dipangkatkan dengan 2. Ya, 5 dikali 198 itu adalah 990 dikurang dengan 28 kali 32 itu adalah 896. Dikurang dengan 870 dikurang 784 itu sama dengan 94 dibagi 86 adalah 1,093. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai A dan B. Nilai A dan B. Nah, nilai A dan B berarti adalah Y-nya sama dengan, tadi formulanya adalah Y sama dengan A ditambah dengan BX. Ya, di mana A-nya tadi dapat adalah 0,279, ya 0,279, sementara B-nya adalah 1,093 kali X. X ini itu adalah data karyawan baru tadi, di mana pengalaman kerjanya adalah 8,5 tahun. Ya, tinggal kita masukkan, berarti X-nya kita ganti dengan 8,5 ya, 8 tahun 5 bulan. Ya, berarti dapat ini adalah dalam ribuan. Ya, 9.569 ya, setelah kita lakukan perkalian hasilnya adalah 9.569. Oke, rumus kedua kita coba apakah hasilnya akan sama ya. Tadi B-nya kita sudah melakukan perhitungan dengan cara menghitung B ya, dengan ini sama. Itu adalah dapat nilai B-nya adalah 1,093. Sementara bedanya di sini adalah A-nya. A-nya di sini formulanya itu adalah Y min atau Y rata-rata dikurang dengan B kali X min. Ya, X min. Berarti A-nya, Y min-nya tadi adalah Y rata-ratanya adalah 6,4. Ya, nilai Y rata-rata tadi kita dapatkan ini 6,4. Ya, sedangkan X rata-rata 5,6. Ya, berarti dengan menggunakan formula yang kedua, ya formula yang kedua, A-nya sama dengan Y min itu adalah 6,4, B tadi kita dapatkan adalah 1,093 ini,
Sementara X min-nya adalah 5,6, ya, nilainya 0,279. Jadi sama. Dengan menggunakan formula 1 dan formula yang kedua, nilai A dan B sama. Oke, sekarang ya, berarti tinggal kita masukkan nilainya. A-nya 0,279, B-nya tadi adalah 1,093 dari X. X ini adalah data karyawan baru tadi. Dia masuk ke perusahaan tersebut dengan pengalaman kerja 8,5 tahun. Ya, jadi hasilnya sama 9.569. Jadi dengan formula 1 dan formula kedua, kalau kita lihat memiliki kesamaan yang sama nilai akhirnya, yaitu ya 9.569 dengan pengalaman kerja 8,5 tahun karyawan baru tadi, itu diestimasi mendapat omset sebesar 9.569. Oke, agar dapat melihat persentasinya lebih baik untuk menentukan nilai persentasi koefisien determinasinya, kita bisa menggunakan formula, yaitu R kuadrat sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dipangkatkan dengan 2. Ya, dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dipangkatkan dengan 2 dikali dengan N dikali dengan sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dipangkatkan dengan 2. Ya, jadi N-nya tadi adalah 5, sigma X Y-nya adalah 198, sigma X-nya adalah 28, sigma Y-nya adalah 32. Ya, kita kalikan, ini kali, selanjutnya kurangkan dan baru dikuadratkan. Ya, X kuadratnya adalah 174 tadi ya, dan X-nya adalah 28, berarti 5 dikali dengan 174 dikurang dengan 28 yang dikuadratkan ya, dikali dengan 234 itu adalah sigma Y kuadratnya, selanjutnya sigma Y adalah 32 ya. Kita lakukan perkalian nih, 5 kali 198 itu adalah 990, selanjutnya 28 kali 32 ini adalah 496 ya, 990 dikurang 896 itu dipangkatkan dengan 2, itu 94 pangkat 2 ya. Selanjutnya 5 kali 174 itu adalah 870, 28 kuadrat itu adalah 784, 5 kali 238 ya, itu adalah 1190, 32 kuadrat itu adalah 1024 ya. Ini kita kalikan, ini kita kurangkan, dapatlah hasilnya 86 dikali 166. Maka 94 kuadrat ya, itu adalah 8.836, itu dibagi dengan 14.276 itu adalah 0,6189. Nah, maka nilai determinasi koefisiennya atau R2-nya, R kuadratnya itu sama dengan 0,6189. Artinya, sumbangan untuk pengaruh pengalaman terhadap hasil kinerja pegawai yang berhubungan dengan naik turunnya omset penjualan perusahaan itu adalah 61,89%. Sisanya sebesar 38,11% itu berhubungan dengan faktor yang lain. Ya, jadi kita bisa lihat kira-kira ya pengaruh dari pengalaman kerja itu terhadap omset penjualan perusahaan itu berapa persen? Ya, berapa persen? Tadi kita sudah menggunakan ya data latihnya. Selanjutnya kita uji dengan data baru. Ya, ternyata ya nilai determinasi koefisien dari kasus ini itu kita peroleh 0,6189. Artinya apa di sini? Bahwa pengalaman kerja itu, yaitu pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai yang berhubungan dengan naik turunnya omset penjualan itu adalah 61,89%. Sisanya sebesar 38,11% itu berhubungan dengan faktor yang lain. Oke, nah sekarang selisih taksir standar atau standar deviasi. Angka indeks yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau mengukur jumlah variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi itu bisa kita gunakan dengan menggunakan standar deviasi. Nah, jika semua titik observasi berada tepat pada garis regresi,
Selisih taksi standar sama dengan 0. Ini menunjukkan pancaran data. Nah, selisih taksi standar yang berguna untuk mengetahui batasan berapa jauh melesetnya perkiraan dalam meramalkan data. Rumusnya adalah ya SY per X itu sama dengan X kali Y sama dengan SE sama dengan akar dari sigma Y dikurang dengan Y min atau Y aksen itu dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan N dikurang 2 atau SX per Y-nya sama dengan S ya, Y dikali X ya sama dengan akar dari sigma X yang dikurang dengan Y min ya dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan N dikurang 2 ya, di mana SY per X-nya atau SX per Y-nya itu adalah selisih taksi standar, sementara Y sama dengan X itu ya, Y dan X itu adalah nilai variabel sebenarnya. Y aksen dan X aksen atau Y min atau X min itu adalah nilai variabel yang diperkirakan dan N adalah jumlah frekuensi. Contohnya, hubungan antara variabel X dan variabel Y, di mana X-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Y-nya adalah 6, 4, 3, 5, 4, 2. Nah, kita dari ini kita akan coba membuat persamaan regresinya. Ya, selanjutnya akan kita tentukan nilai duga Y jika X-nya sama dengan 8. Jadi kalau X-nya 8, ya kira-kira berapa nilai Y-nya. Nah, selanjutnya adalah tentukan selisih taksi standarnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama tadi kita menggunakan tabel bantu. Ya, tabel bantu untuk memudahkan kita melakukan perhitungan. Jadi X-nya tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya adalah ya 6, 4, 3, 5, 4, 2. Ya, ini X-nya kita totalkan 21, Y-nya kita totalkan itu adalah 24. X kuadrat berarti 1 dipangkat dengan 2, itu adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 itu adalah 9, 4 pangkat 2 adalah 16, 5 pangkat 2 adalah 25, 6 pangkat 2 adalah 36. Dan ini 6 dipangkat dengan 2, 36, 4 dipangkat dengan 2, 16, 3 dipangkat dengan 2, 9, 5 pangkat 2 itu 25, 4 pangkat 2, 16, dan 2 pangkat 2 adalah 4. Ini totalkan dapat 106. Selanjutnya XY ya kita kalikan ya. 1 dikali dengan 6 itu adalah 6, 2 dikali 4 adalah 8, 3 kali 3 adalah 9, 4 kali 5 itu adalah 20, ya 5 kali 4 20, 6 dikali 2 adalah 12, kita totalkan dapat 75. Nah, nilai rata-rata X, ya nilai rata-rata X berarti 21. Ya, 21 ini dibagi dengan banyaknya data itu adalah 6. Berarti 21 dibagi dengan 6 itu adalah 3,5. Sementara nilai rata-rata Y itu adalah 24 dibagi dengan 6 itu sama dengan 4. Nah, tinggal kita masukkan nilai B-nya. Kita akan mencari nilai B dan nilai A. Ya, B-nya sama dengan tadi adalah N dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Dibagi dengan N, ya, dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Tinggal dimasukkan, N-nya tadi adalah 6, banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Sigma XY tadi adalah 75, masukkan. Sigma X adalah 21, ya, sigma Y adalah 24. Ini 21 kali 24. Dan sigma X kuadrat itu adalah 91. Tinggal dimasukkan 91. Sigma X tadi adalah 21 yang dikuadratkan. Selanjutnya B sama dengan minus 54 dibagi dengan 105. Itu sama dengan min 0,5. Nah, sementara A-nya itu adalah formulanya Y min ya atau Y rata-rata dikurang dengan B dikali dengan X min. A-nya adalah berarti ya 24 ya 24 dibagi dengan 6 ya, ini dibagi dengan 6 itu dapat 4 ya, 4 ditambah dengan B-nya tadi kita dapat adalah min 0,5 ya, min 0,5 dikali dengan 21 nih, 21 dibagi 6 3,5 berarti 0,5 dikali dengan 3,5 itu adalah ya 3,5 itu adalah plus 175 ya, berarti
4 ditambah dengan 1,75 ya, itu sama dengan 5,75. 5,75. Oke, nah persamaan garis regresinya kita peroleh itu adalah 5,75 dari nilai A-nya dikurang dengan 0,5 dari B-nya. Ya, B-nya tadi minus 0,5 X. Nah, X-nya tadi jika nilai duga Y, kita akan mencari nilai duga Y jika X-nya adalah sama dengan 8. Maka kita tinggal masukkan nilainya, Y aksennya sama dengan ya 5,75 dikurang dengan 0,5 dikali dengan 8 itu adalah 1,75. Ya, 1,75. Ya, berarti untuk nilai X-nya sama dengan 8, maka X-nya adalah 1,75. Ya, 1,75. Nah, jika seandainya misalnya X-nya sama dengan 1, ya, X sama dengan 1, Y aksennya itu adalah 5,25. Ya nih, kita dapatkan 5,25, benar ya. Selanjutnya jika X-nya sama dengan 2, kita masukkan ya ke dalam formula ini, ke dalam persamaan ini ya, maka kita dapatkan nilainya 4,75, benar ya. 4,75 dan seterusnya. Sekarang kita akan menghitung ya selisih standarnya. Itu sama dengan ya akar dari sigma Y dikurang dengan Y aksen dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan N dikurang 2. Berarti Y dikurang Y aksen dipangkatkan dengan 2 itu nilainya adalah 5.375 dibagi dengan banyaknya data 6 dikurang dengan 2 itu adalah 1,2. Ya. Nah, sekarang untuk memudahkan Ananda paham dengan regresi linear sederhana ini, Bu Lucy minta Anda mengerjakan latihan ini ya. Jadi datanya di sini ada 10, berarti N-nya ada 10, di mana X itu adalah jarak ya dalam kilometer, sedangkan Y itu adalah waktu dalam menit. Artinya jika jaraknya 0,50 ya, maka kita akan mengestimasi waktu yang kita habiskan adalah 9,95 menit dan seterusnya. Nah, ini adalah data latihnya. Selanjutnya kita akan uji nanti apabila ada kendaraan ke-11 berarti di sini ya atau yang baru yang memiliki jaraknya di sini 2 km, kira-kira berapa estimasi waktu yang ditempuh ya yang diperlukan untuk yang diperlukan. Dan setelah Anda mendapatkan nilai waktunya untuk data ke-11 dengan jarak 2 km, selanjutnya tentukan nilai koefisien determinasinya dari jarak tempuh terhadap waktu. Kira-kira seberapa pengaruh jarak tempuh ini dengan waktu ya. Itu latihan yang harus Anda kerjakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.